Hari ini saya melihat kaum fanatik agama begitu sudah merasa tersudutkan, seakan para influencer terus membenturkan mereka yang memiliki pemikiran lama harus dilawan dengan pemikiran yang lebih baru. Pemikiran tradisional agama harus dilawan dengan pemikiran modernisme. Namun, apakah benar toleransi beragama atau bahkan sekularisme itu hanya berkaitan dengan kemajuan berpikir masyarakat? Belum tentu. Mengingat kejadian Ade Armando, seorang dosen di Fakultas Fisip di Universitas Indonesia yang babak belur dihajar oleh beberapa oknum dalam masa aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April kemarin, banyak media mengatakan bahwa tersangka pemukulan itu bukan dari kelompok mahasiswa, namun ada beberapa kelompok yang menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Dan saya yakin bahwa oknum-oknum itu dari kelompok-kelompok Islam garis keras yang memiliki pandangan fanatik terhadap agama, dan beberapa dari mereka juga sempat meneriakkan bahwa darah Ade adalah darah halal. Kenapa kekerasan yang mengatasnamakan agama masih marak di Indonesia? Jika kita menilik ke belakang, tentu itu bukan karena kesalahan pemikiran Ade yang liberal. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang Ade Armando ini memiliki pemikiran liberal tentang agama. Dia memiliki pemikiran bagaimana agama Islam bisa kompatibel dan progresif. Bagaimana bisa berjalan beriringan dengan modernisme, kultur dan budaya Indonesia, nasionalisme, dan nilai-nilai liberal yang ada di dalamnya. Masih ingatkah kalian ketika Ade yang dianggap sebagai penghina Islam karena dia mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab dan umat Islam tidak mengharamkan LGBT. Dan pernyataan-pernyataan lainnya yang mana hal itu cukup menyulut kaum Islam garis keras karena itu sulit untuk diterima. Namun poinnya di sini adalah seberbeda apapun pemikiran kita menyoal hubungan antara agama dan negara, sebenci apapun kita terhadap ideologi, nilai-nilai sekularisme, hal itu tidak dibenarkan jika kita menempuhnya dengan cara kekerasan. Jadi kita wajib untuk mengutuk kekerasan itu, karena jika kita ikut membiarkannya, maka hal itu akan dapat terus berulang dan kita menjadi tidak memiliki ruang aman di negara ini untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita di muka umum. Jika hal itu sampai dibiarkan, pada akhirnya universitas adalah tempat pluralisme terakhir dalam menyampaikan pendapat. Lalu hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa masih banyak orang-orang Islam yang fanatik terhadap agama, atau banyak sekali kelompok Islam garis keras di negara ini? Mengapa Indonesia yang katanya terus mempromosikan toleransi beragama masih terus ternodai dengan aksi-aksi kekerasan, politik identitas agama, dan suara-suara kebencian? Bahkan tidak jarang kita temui mereka yang ikut menyuarakan adalah tokoh-tokoh penceramah agama. Namun di lain sisi saya juga minta tolonglah terutama kepada influencer pendukung Jokowi atau pemerintah ini, jangan hanya bisa menyalahkan dan mengolok-olok kelompok Islam garis keras, memprovokasi mereka dengan membenturkan pemikiran agama yang tidak mudah diterima oleh masyarakat, atau bahkan melemparkan isu-isu agama hanya demi kepentingan popularitas. Kita juga harus mengevaluasi dan merefleksikan kejadian ini dengan pertanyaan, apa sih yang membuat kejadian buruk ini masih terjadi? Mengapa mereka fanatik terhadap agama? Apa motif yang mendasari mereka sampai mau mengorbankan diri untuk melakukan kekerasan sementara mereka tahu bahwa hal itu adalah tindakan kriminal? Hari ini saya melihat kaum fanatik agama begitu sudah merasa tersudutkan, seakan para influencer terus membenturkan mereka yang memiliki pemikiran lama harus dilawan dengan pemikiran yang lebih baru. Pemikiran tradisional agama harus dilawan dengan pemikiran modernisme. Namun, apakah benar toleransi beragama atau bahkan sekularisme itu hanya berkaitan dengan kemajuan berpikir masyarakat? Belum tentu. Sudah waktunya kita semua merefleksikan diri. Ya memang kita bisa belajar dari negara-negara Eropa di mana sebelum era pencerahan, Eropa di abad pertengahan begitu mengabaikan ilmu pengetahuan dan keterbukaan pemikiran, karena itu semua harus tunduk kepada doktrin gereja dan agama. Dan hal itu membuat masyarakat ketika itu semakin menderita. Ketika sudah masuk di zaman Renaissance,
Saat kebebasan berpikir dan rasionalitas manusia menjadi keutamaan, sekularisme menjadi berkembang di negara-negara Eropa. Beberapa pemikir beranggapan bahwa perkembangan itu adalah disebabkan oleh pemikiran yang pada akhirnya dianggap menjadi penyebab utama sekularisme di Eropa, yang menganggap bahwasanya dengan agama berada di ruang private, sehingga manusia memiliki kebebasan hak untuk beragama dan bisa saling menghormati dan tidak lagi saling mendiskriminasi. Karena kemajuan berpikiran itu belum tentu hal itu akan membuat negara-negara di Eropa itu bisa maju sedemikian rupa sampai pada hari ini. Dan akan tetapi hal itu terlalu cepat jika kita menyimpulkan bahwa kemajuan pengetahuan dan pemikiranlah yang membuat Eropa lebih sekuler dan modern. Tidak semua aspek sekularisme dan modern itu bisa mudah diterima karena berkaitan dengan rasionalitas. Setidaknya ada dua penjelasan alternatif mengapa sekularisme berkembang di Eropa ketika itu, yaitu kebutuhan masyarakat yang terpenuhi dan terciptanya aman masyarakat, atau bisa kita sebut dengan existential security. Bagi dua ahli ilmu politik, Pippa Norris dari Harvard University dan Ronald Inglehart dari University of Michigan, Amerika Serikat, dalam bukunya The Sacred and Secular Religion and Politics Worldwide, mereka berpendapat bahwa berkembangnya sekularisme dan melemahnya agama dapat berkembang ketika kebutuhan masyarakat terpenuhi. Atau jika kita lihat dari sudut pandang Indonesia semisal, argumentasi dasar menurut buku ini dapat disimpulkan bahwasanya pengalaman orang-orang lemah dan rentan yang disebabkan oleh kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, dan kurangnya pembangunan manusia lebih cenderung meningkatkan nilai-nilai agama, sedangkan bagi mereka yang memiliki pengalaman sejahtera, kehidupan yang kaya raya dan aman cenderung mengurangi nilai-nilai agama. Kasus tersebut sejalan dengan hasil penelitian mereka yang menemukan bahwa di sebagian besar negara-negara maju, peran gereja dan otoritas pemuka agama semakin merosot. Jika kita ambil in a smaller scope, akan menunjukkan kecocokan di konteks Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah kelas menengah ke bawah, yang mana kebanyakan dari mereka merasakan ketidakpastian atau masa depan yang sulit mereka kontrol atau kendalikan, sementara peran negara terus melemah, pemberitaan tentang korupsi tersebar semisal, dan masyarakat mengalami trust isu kepada pemerintah, lalu narasi keagamaan terus dibangun. Akibatnya mereka akan lebih cenderung kembali ke agama untuk mencari kepastian. Ini akan menjadi ancaman bagi bangsa ketika situasi politik tekanan tinggi di Indonesia terjadi. Isu-isu hangat belakangan ini yang disebarkan oleh media tentang perpanjangan masa periode jabatan presiden, BBM dan bahan pokok naik, maraknya kartel minyak goreng telah membuat masyarakat merasa terancam. Hal itu bisa menjadi keuntungan bagi orang-orang yang menyuarakan kebencian melalui narasi-narasi agama. Jadi kita bisa kaitkan dengan tesis kedua ilmuwan ini, yang mana mereka meneliti hubungan antara tingkat kepuasan atas kebutuhan ekonomi dengan tingkat religiositas pada 74 negara di berbagai belahan dunia. Mereka menemukan pola yang konsisten di hampir seluruh negara bahwa tingkat religiositas berbanding terbalik dengan berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar seperti penghasilan ekonomi, angka harapan hidup, dan akses pendidikan. Pada negara-negara ekonomi berkembang dan belum mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, angka religiositas sangat tinggi. Mungkin ini sangat comparable dengan kondisi Indonesia saat ini. Mengapa ini terjadi? Norris dan Inglehart meyakini bahwa semakin kebutuhan dasar terpenuhi, maka semakin masyarakat tidak membutuhkan sosok Tuhan atau dewa-dewa. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka semakin penting kehadiran sosok Tuhan atau dewa-dewa itu. Saat kebutuhan mendasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan belum terpenuhi, menjadikan masyarakat berada dalam kondisi ketidakpastian. Di sini, sosok Tuhan dan agama menjadi penting demi mengurangi penderitaan manusia. Dengan kehadiran agama, manusia bisa dengan teguh menjalani kesulitan dan ketidakpastian sehari-hari karena
mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersama mereka. Tidak hanya itu, agama di negara-negara yang belum maju juga mendorong munculnya komunitas yang membuat masyarakat saling bahu-membahu dalam meringankan penderitaan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti di Italia, di mana tesis Robert Putnam mengatakan bahwa sosial kapital itu yang membuat negara Italia dapat menjadi negara yang modern, semakin maju, dan demokrasinya menjadi bekerja. Pada negara-negara ekonomi maju, kebutuhan dasar sudah terpenuhi sehingga masyarakat tidak lagi membutuhkan sosok Tuhan atau agama untuk meringankan penderitaan. Pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat pun melemah. Mungkin hal ini bisa disaksikan di negara-negara seperti Qatar dan lain sebagainya. Dengan kondisi Indonesia saat ini, saya kira sulit bagi kita untuk memaksakan pemikiran yang liberal dan menempatkan agama di ruang private, atau jangan mengatasnamakan Tuhan untuk mendapatkan dukungan politik. Negara akan lebih cenderung mengambil langkah moderat untuk saat ini dalam mengimbangi tuntutan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk bisa hadir di sektor publik. Karena pemegang kebijakan menyadari bahwa kapasitas negara menuju jalur sekuler masih jauh sekali dari kondisi negara yang masih terus merangkak untuk negara yang maju dan sejahtera, untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan dengan pembangunan ekonomi yang ada saat ini. Jadi, jika konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama akan terus terjadi di tengah masyarakat, maka jangan hanya sepenuhnya menyalahkan ini karena kelompok fanatik agama atau gerakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam atau agama lainnya. Karena salah satu faktor tersebut juga disebabkan oleh kapasitas negara yang kurang mampu dalam menjamin kebutuhan hidup masyarakatnya. Belum lagi kekuatan ekonomi di negara kita berada di lingkaran yang sangat kuat di tengah para oligarki. Dan hal ini juga sangat berpengaruh kepada kebijakan politik yang seharusnya dapat membela masyarakat luas, pada akhirnya hanya membela segelintir orang. Ada juga argumen kedua adalah sekularisme. Sekularisme dapat berkembang seiring meningkatnya kepercayaan pada penegakan hukum dan rasa aman dan saling percaya di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini begitu sangat diperhitungkan.